Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss Penny selalu percaya bahwa anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan yang baik. Hari ini kembali lagi belajar bersama Miss Penny, yaitu di pelajaran tematik. Harapan Miss Penny, anak-anak selalu semangat dan selalu bersuka cita dalam belajar ya. Semangat anak-anak hebat. Meskipun anak-anak masih harus belajar dari rumah karena pandemi virus corona, tak henti-hentinya kita terus berdoa kepada Tuhan supaya virus corona ini hilang dan lenyap dari muka bumi. Dan anak-anak, kita bisa kembali lagi belajar di sekolah bersama Miss dan Mister dan juga teman-teman. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu, bersyukur di hadapan Tuhan. Miss Penny akan memimpin anak-anak berdoa. Anak-anak bisa melipat tangan, menutup matanya, dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jika kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan terus kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu bersama anak-anak yang hebat akan kembali belajar. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kecerdasan, kepintaran akan menjadi bagian kami semua. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah mengamati gambar, ciri-ciri makhluk hidup, dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan terus bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia dan juga melakukan gerakan kuat dan lemah. Nah, anak-anak masih ingat kan semua yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sekarang anak-anak kita akan belajar di buku tema 1, subtema 2, halaman 64 dan seterusnya. Sebelum kita lebih lanjut memasuki pembelajaran kita hari ini, anak-anak jangan lupa ya mempersiapkan alat tulis dan bukunya. Anak-anak masih ingat kan di pertemuan sebelumnya di halaman 53 Miss Penny memberikan tugas kepada anak-anak untuk dapat mewawancarai orang tua, dan di halaman 53 terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapa berat badanku saat lahir? Pertanyaan yang kedua, berapa tinggi badanku saat baru lahir? Yang ketiga, pada usia berapa bulan aku bisa merangkak? Yang keempat, pada usia berapa aku mulai bisa berjalan? Dan yang kelima, pada usia berapa aku mulai dapat berbicara? Nah, pastinya anak-anak sudah mendapatkan informasi ya dari hasil wawancara yang anak lakukan kepada orang tua. Sekarang, di halaman 62, anak-anak dapat menggunakan informasi yang sudah anak-anak peroleh untuk menuliskan cerita tentang perkembangan anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mendengar informasi tentang perkembangan anak-anak? Pasti senang kan? Karena anak-anak mengetahui bagaimana masa pertumbuhan anak-anak dari sejak bayi hingga
sekarang ini. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup, berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan ya. Perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang menunjukkan keistimewaan orang tersebut. Menghargai perbedaan berarti kita juga menghargai kebinekaan bangsa Indonesia loh anak-anak. Di halaman 65 terdapat perintah, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Anak-anak dapat memperhatikan gambar pertama ya. Jika anak-anak melihat teman yang kesulitan dalam mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap yang akan anak-anak lakukan adalah. Pertanyaan yang kedua adalah, jika anak-anak melihat teman yang kesulitan membawa barang bawaannya, sikap yang akan anak-anak lakukan adalah. Pertanyaan yang ketiga adalah, jika anak-anak melihat teman yang kesulitan mengikuti gerakan tarian saat menari, sikap yang akan anak-anak lakukan adalah. Anak-anak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut di buku tulis maupun langsung di buku paket ya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran di halaman 70, yaitu ayo mengamati gambar. Di gambar tersebut terdapat berbagai macam jenis makanan. Kita akan mempelajari lebih lanjut ya anak-anak, apa saja manfaat dan fungsi dari setiap makanan tersebut. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut ini adalah jenis-jenis makanan yang menyehatkan dan bergizi. Mari anak-anak kita perhatikan gambar berikut ini. Makanan ini adalah makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Jenis makanan yang kedua adalah lauk pauk, yaitu misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Gambar berikutnya adalah gambar sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel,
dan buncis. Dan masih banyak lagi jenis sayur-sayuran yang lain yang bisa kita dapatkan dan bermanfaat bagi tubuh kita, ya anak-anak. Makanan yang menyehatkan dan bergizi juga bisa berasal dari buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan masih banyak jenis buah-buahan yang lainnya yang memiliki beraneka ragam rasa namun sangat bermanfaat bagi tubuh. Makanan yang menyehatkan dan bergizi bagi tubuh yang berikutnya adalah susu. Anak-anak pastinya sering kan minum susu. Susu yang anak-anak konsumsi itu bisa berasal dari hewan, sapi, dan susu kambing loh anak-anak. Susu yang diminum oleh anak-anak bisa membuat tubuh anak-anak sehat dan juga membantu perkembangan anak-anak. Makanan-makanan yang sudah Miss Penny jelaskan satu persatu tadi, yaitu mengandung gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Mari anak-anak, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Baiklah anak-anak, yang berikutnya kita akan mengamati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda X pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Miss akan memberikan contoh di nomor 1 ya, kemudian nomor 2 dan selanjutnya anak-anak yang mengerjakan. Mari anak-anak, kita akan membaca teks di bawah ini dengan nyaring. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua teman-temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata anak-anak, pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Mengapa sarapan itu penting? Karena yang pertama, membuat tubuh tetap fit dan tidak cepat lelah.
Selanjutnya, memberikan nutrisi pada otak sehingga dapat berpikir lebih baik dan cepat. Sarapan juga dapat menetralisir asam lambung. Kemudian dapat memperbaiki kemampuan berpikir dan menjaga agar kita tetap fokus dalam menjalani aktivitas. Dan masih banyak lagi loh anak-anak manfaat dari sarapan pagi. Jadi anak-anak sebelum melakukan aktivitas harus sarapan terlebih dahulu ya, agar badan tetap sehat dan kita fokus dalam beraktivitas. Di halaman 77 sampai dengan 78 terdapat beberapa pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Pertanyaan yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Pertanyaan yang keempat, apakah anak-anak selalu sarapan pagi? Kemudian pertanyaan yang kelima masih berhubungan dengan pertanyaan di nomor 4 ya anak-anak. Jika anak-anak menjawab tidak sarapan, tuliskan alasan anak-anak mengapa anak-anak tidak sarapan pagi. Jika anak-anak menjawab iya, tuliskan makanan yang anak-anak makan saat sarapan. Pertanyaan yang ketujuh, apakah makanan anak-anak saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Anak-anak bisa menuliskan jawabannya di buku tulis maupun langsung di buku paket ya. Semangat! Selanjutnya anak-anak, perhatikan bukunya di halaman 79. Miss Penny akan menjelaskan dari setiap gambar yang ada. Gambar yang pertama, Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Gambar berikutnya, anak-anak dapat memperhatikan gambar Edo dan Benny. Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang adalah sebuah keunikan. Jadi, meskipun kita memiliki kecintaan dan kesukaan masing-masing, kita tetap harus saling menghormati. Berikutnya di halaman 80 terdapat tugas dan pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan, yaitu apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Setelah itu, anak-anak dapat menuliskan dan menceritakan makanan kesukaan anak-anak masing-masing. Jawaban dan cerita anak-anak dituliskan pada kolom yang sudah tersedia ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas pembelajaran di halaman 83 sampai dengan 85. Anak-anak dapat memperhatikan setiap gambar yang ada ya. Dan kita akan sama-sama membaca dari setiap teks kegiatan gambar tersebut. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga, sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi.
Apakah anak-anak juga memiliki kegemaran bermain sepeda seperti Udin? Bermain sepeda selain untuk berolahraga dan menjadikan tubuh kuat dan juga menambah tinggi badan, juga dapat membuat hati kita menjadi senang loh anak-anak. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Setelah kita membaca dari setiap teks yang terdapat pada gambar, di bagian berikutnya, anak-anak diminta menuliskan pendapat anak-anak mengenai beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Yang kedua, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Yang ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Miss Penny telah menuliskan ringkasan tugas pada pertemuan di video saat ini, halaman berapa, dan apa saja yang harus anak-anak kerjakan. Meskipun anak-anak masih harus belajar dari rumah, Miss Penny percaya anak-anak semuanya selalu semangat dan terus berkarya bagi Tuhan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.